Terima kasih bagi Adi Guna Kuncoro yang udah bersedia untuk mengisi webinar INACL ke-6 ini mengenai bedah paper yang kebetulan baru publish di ACL ya. Terus kemudian terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Sebelum kita mulai ada housekeeping sebentar, yaitu satu, ini webinarnya direkam sehingga jika ada teman-teman atau rekan-rekan yang tidak bersedia muka atau suaranya ditampilkan di YouTube, bisa dimatikan videonya dan juga bisa di-mute. Nanti semua pertanyaan bisa melalui link dari Slido, nanti akan dibagikan linknya dan juga nanti akan ada di slide juga linknya. Jadi jangan khawatir untuk bertanya tidak perlu menggunakan suara, bisa menggunakan website yang akan kami bagikan di chat. Jadi tolong dilihat saja chatnya. Terus kemudian mengenai agenda, nanti akan dimulai dengan presentasi mengenai paper Syntactic Structure Distillation, Preparing for Bidirectional Encoders. Ini lumayan mouthful, tapi intinya bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan BERT dengan memasukkan informasi mengenai sintaktik structure dari suatu bahasa. Nah, kemudian setelah presentasi akan ada QA. Nah, QA setelah presentasi itu spesifik mengenai papernya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan di luar paper akan dijawab setelah webinar selesai, yaitu kita nanti akan ada sesi di mana kita tidak akan rekam. Kita bisa membahas apa saja, tergantung Adi Guna sendiri mau menjawab atau enggak. Gitu. Tapi konsepnya adalah kita diskusi santai, open floor. Kalau misalnya ada yang off the record, bisa dibilang juga. Nanti kita bisa tahu, oh ini off the record. Kita bisa mulai. Nanti kita akan mulai rekam. Ini housekeeping nggak akan dimasukkan ke YouTube. Jadi kita akan langsung mulai dari presentasinya. Oke, kira-kira begitu mengenai housekeepingnya. Silakan Adi Guna untuk berbicara. Tapi sebelumnya mungkin ada profil sedikit, yaitu Adi Guna ini sekarang kuliah mengambil S3 di Oxford University dan juga Senior Research Scientist di DeepMind. Jadi kuliah dan juga bekerja. Nah, nanti mungkin kalau ada yang penasaran kenapa kok bisa ditanyakan di acara nanti ya, di Q&A nanti ya. Terus kemudian Adi Guna ini juga tahun 2018 ya dapat best paper di ACL ya. Ini juga sangat-sangat mantap sekali, dan tahun 2019 dapat nominasi juga nih. Ini hebat sekali nih. Jadi kalau ada yang mau nanya bagaimana cara dapat best paper, bisa tanya juga nih kali ya. Terus kemudian sebelumnya Adi Guna di ITB dapat ini ya, second the most promising student ya. Apa sih istilahnya kalau di ITB? Mapres. Mapres ya, nomor 2. Nomor 3. Nomor 3, oke. Minggu kemarin Aji nomor 2 di UI, sekarang yang dari ITB. Wah, ini banyak banget nih talent-talent hebat-hebat dari Indonesia yang berkecimpung di dunia NLP di luar negeri. Oke, begitu saja. Silakan Adi Guna untuk memulai presentasinya. Ya, siap. Terima kasih Aradi untuk mengenalkan. Terima kasih juga untuk rekan-rekan INACL untuk undangannya, dan juga teman-teman semua yang udah datang hari ini sore-sore meluangkan waktunya. Semoga bisa berguna presentasinya. Nah, paper ini adalah proyek di DeepMind, dan sekarang masih under review sih di jurnal namanya Tackle. Ya, mohon doanya semoga cepat diterima. Dan kalau ada pertanyaan seperti yang tadi udah dibilang, silakan ke link Slido-nya ada di slide ini. Atau kalau misalnya nanti setelah selesai talk-nya masih ada pertanyaan, bisa silakan email ke saya di email ini, akuncoro@google.com.
Oke, langsung kita mulai saja, begitu. Ya, nah proyek ini adalah hasil kolaborasi dengan orang-orang ini dari DeepMind, Oxford dan Berkeley, termasuk Denny Yugatama juga, salah satu orang Indonesia lain, cuma ada 2 kebetulan di DeepMind saat ini. Ya, semoga kedepannya makin banyak lagi. Nah, oke, pertama saya ingin memastikan kalau kita ada maksudnya kita punya background yang sama. Nah, jadi di sini saya akan bahas sedikit tentang language model pre-training. Dan mungkin teman-teman yang sudah sering berkecimpung di dunia NLP sudah familiar, tapi untuk memastikan kita semua punya background yang sama sebelum kita mulai ke intisari dari paper ini. Oke, nah di machine learning dan di NLP juga paradigma yang dominan sekarang memang masih supervised learning, yaitu di mana kita punya data X dan label Y. Nah, tugas dari machine learning ini adalah dengan training data X dan Y tersebut, maka mesinnya akan belajar gimana caranya untuk mapping dari X ke Y. Nah, di NLP, X itu hampir selalu teks bentuknya, karena natural language kan, dan Y-nya itu tergantung untuk masalahnya masing-masing. Contoh, misal, di sini ada sentiment analysis, bisa dilihat di sini. Contoh kalimat ini, this airline is so amazing, my plane is delayed for 8 hours. Nah, itu sentimennya adalah negatif, ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk sarkasme. Kalau untuk peringkasan otomatis juga, contoh X-nya itu bisa dokumen yang sangat panjang, misal 100 halaman, dan Y-nya itu adalah rangkuman dari dokumen tersebut yang misal hanya 1 halaman. Dan translasi juga, misalnya contoh bahasa Inggris blue book, jadi kita sebut warna dulu baru bendanya, jadi blue baru book, bahasa Indonesia adalah buku biru, jadi bendanya dulu baru warnanya. Nah, itu kira-kira supervised learning, dan tentunya banyak tas-tas NLP lain yang termasuk dalam paradigma ini. Nah, masalahnya di sini, saya yakin teman-teman yang sering berkecimpung di machine learning, atau mungkin mengerjakan skripsi atau proyek di bidang NLP juga pasti tahu, masalahnya adalah label itu mahal. Karena kita harus punya label training set yang machine learning-nya kita train modelnya di dataset itu. Nah, itu mahal karena 2 hal. 1, membutuhkan keahlian di bidang linguistik untuk melabelin data itu. Dan yang kedua, tentunya membutuhkan investasi yang tidak kecil untuk melabelin dataset. Butuh mungkin linguis yang cukup banyak, butuh juga waktu gitu. Contohnya di bahasa Inggris ada proyek Pantry Bank ini, melabelkan sebenarnya nggak terlalu besar sih, hanya 40.000 kalimat bahasa Inggris. Mereka melabeli part of speech tag dan pohon sintaksnya. Itu aja membutuhkan 8 tahun dengan lebih dari 2 linguis. Jadi bisa dibayangkan ya, sangat-sangat mahal untuk membuat dataset yang berlabel. Apalagi untuk bahasa seperti bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain-lainnya yang tergolong low resource, lebih sulit lagi karena itu tadi investasinya besar dan kita memerlukan keahlian linguistik untuk dataset tersebut. Nah, tetapi yang mahal sebenarnya labelnya kan, sedangkan kalau teks saja atau X-nya itu sebenarnya banyak kalau di internet. Wikipedia juga itu kan sebenarnya teks kan, Wikipedia, Common Crawl atau e-books dan lain-lain, itu sebenarnya kalau data yang tidak perlu dilabelin sebenarnya banyak di internet. Nah, jadi language model pre-training itu adalah gimana caranya kita bisa menggunakan dataset yang tidak dilabelin ini, X, misal Wikipedia English kita atau bahasa Indonesia kita download, terus gimana caranya kita bisa train model kita di dataset yang tidak berlabel ini. Nah, sehingga harapannya adalah ketika kita sudah pre-train model kita di dataset yang tanpa label ini, model ini sudah belajar banyak tentang bahasa manusia, sehingga mereka hanya membutuhkan dataset berlabel yang sedikit jumlahnya, karena mereka sudah belajar lebih banyak dari dataset yang tidak dilabeli ini dari Wikipedia. Nah, bagaimana caranya? Gimana caranya sih kita menggunakan dataset yang tidak berlabel ini? Itu tentunya dengan unsupervised learning ya. Jadi tidak membutuhkan supervisi dari manusia, dan yang paling umum sekarang adalah dengan menggunakan language modeling. Dan kita bahas sedikit language modeling itu apa. Sebenarnya cukup simple. Di sini saya tidak akan terlalu dalam ke matematikanya, tapi bentuknya saja seperti apa. Nah, bentuk language modeling itu adalah kita diberikan sebuah konteks, dan tugas dari language model adalah memprediksi kata berikutnya itu apa sih. Gitu. Nah, ini contoh kalimatnya, the quick brown fox jumps over the dog. Nah, pada saat pertama konteksnya hanya kata the, hanya satu kata. Jadi tugas language model adalah prediksi kata berikutnya, yaitu quick. Nah, pada tahap berikutnya, konteks kita udah 2 kata sekarang, the quick. Nah, jawaban berikutnya adalah brown, karena modelnya harus prediksi kata berikutnya apa, terus. Jadi ini bisa dilihat kenapa ini tidak membutuhkan supervisi dari manusia, karena ya hanya dibutuhkan teks saja, tidak perlu label dari manusia. Nah, oke, itu language modeling. Dan kenapa sih language modeling itu adalah sebuah pre-training task yang bagus? Nah, di sini saya ilustrasikan yang pertama dari sisi grammaticality. Nah, jadi misal kita punya konteks yang sangat simple, misal hanya the cat saja. Nah, sebuah language model harus tahu bahwa kata berikutnya adalah play,
dan bukan plays. Karena apa? Karena play itu plural, sedangkan subjeknya di sini cats juga plural kan. Jadi kata berikutnya yang benar adalah play dan bukan plays, karena plays itu singular kan. Jadi language model yang baik harus bisa memprediksi kata berikutnya yang grammatical, yang sesuai dengan tata bahasa. Contoh lain, language model juga harus menebak kata berikutnya yang sesuai dengan common sense kita. Contoh, the elephant in the zoo atau gajah di kebun binatang, yang benar adalah berjalan dan bukan terbang, karena kita tahu gajah tidak bisa terbang kan, jadi nggak make sense kalau gajah itu bisa terbang. Jadi language modeling harus tahu juga tentang common sense untuk bisa memprediksi kata berikutnya. Berikutnya, contoh lain, language modeling juga harus mengerti tentang literasi numeral. Contohnya, konteksnya John itu umurnya 1 tahun lebih tua dari Bob. Bob itu umurnya 10. Maka umur John adalah, dan untuk menebak kata berikutnya, language model harus tahu bahwa jawaban yang benar adalah 11. Karena ya Bob 10, John setahun lebih tua, berarti John 11. Nah, dan kalau sedangkan language model tidak boleh menebak 9, karena itu jawaban yang salah kan. Jadi untuk menebak kata berikutnya aja, terlihat simple, tapi sebenarnya ini membutuhkan, tadi kan ada minimal 3 hal, tadi grammaticality, yang kedua common sense, yang ketiga literasi secara numeral. Gitu. Nah, jadi inilah kenapa language modeling itu merupakan training objektif yang berguna dan tidak membutuhkan label apapun dari manusia. Dan yang paling bagusnya lagi, kita bisa menggunakan dataset yang sangat besar. Wikipedia kan besar kan, bisa miliaran kalimat ada di Wikipedia. Nah, kita bisa menggunakan itu semua untuk training language model di situ. Nah, mungkin teman-teman yang sudah sering di bidang NLP tahu model-model ini. Language modeling sekarang sudah sangat populer untuk sebagai bentuk pre-training. Ada model namanya BERT, Elmo, Roberta, AccelNet, BART, T5, dan lain-lainnya. Nah, dan ini seperti yang saya bilang tadi, ini datang dari kita train neural network, model yang sangat besar, dengan dataset yang jumlah besar juga. Kan tadi tidak memerlukan label, kan? Jadi kita bisa menggunakan dataset sebesar yang kita bisa. Ya, Wikipedia, Common Crawl, dan lain-lainnya. Hingga bisa sampai miliaran kalimat. Sedangkan manusia itu mungkin sampai umur 5 tahun, manusia anak kecil itu mendengar paling kurang dari 100 juta kalimat lah. Jadi kita bisa train language model kita di bahasa, di data teks yang lebih banyak dari bahkan manusia, anak manusia itu mendengar sebelum umur 5. Jadi jadi kita bisa train language model di dataset yang sangat besar. Dan ini juga sering disebutkan sebagai self-supervised learning atau unsupervised learning, karena tadi ini tidak membutuhkan label sama sekali. Oke, itu tentang language modeling. Mungkin udah ada pertanyaan, Pak Moderator? Bentar. Ya, belum ada sih sebenarnya kalau dilihat. Okay. Cuman mungkin ya. Bisa dijelaskan juga di words ini apakah distinct words, token, ataukah types atau unique words gitu kan. Karena kalau misalnya duplicate words apakah dianggap sebagai yang istilahnya kadang-kadang istilahnya agak rancu kalau di NLP dengan yang kita mengerti gitu kan. Iya, jadi yang disebut kata di language model ini adalah subwords sih biasanya. Jadi kita pre-process dengan menggunakan subwords. Nah, itu nanti mungkin bisa, kalau ada yang tertarik kita bisa bahas itu lebih lanjut. Nah, subwords ini bisa bentuknya suku kata sih biasanya, suku kata atau kata. Jadi misal kupu-kupu bisa dipisah jadi satu kupu, terus satu strip dan satu kupu lagi misalnya gitu. Kira-kira untuk biasanya pre-processingnya seperti itu untuk pendekatan ini language model ini. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Ini background yang pertama language modeling ya. Ini background yang kedua, pohon sintaks. Setelah ini baru kita bahas di inti papernya apa. Nah, oke. Bahasa manusia dan data teks itu kan kalau kita lihat sepertinya bentuknya sebuah urutan kata-kata atau bahasa Inggris sebuah sequence. Jadi misal kalimat simple the cat meows itu adalah kata pertama adalah the, kata kedua adalah cat, kata ketiga adalah meows misalnya. Dan manusia kan berbicara atau mendengar atau membaca pun katanya satu persatu kan, jadi keluar bicara kata pertama, kata kedua, kata ketiga, dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya bahasa itu memiliki struktur laten yang bentuknya bukan urutan, tapi merupakan sebuah pohon sintaks. Nah, di sini saya akan bahas, mungkin yang udah familiar dengan linguistik pasti tahu kan ini kelas dasar di linguistik, tapi saya di sini bahas apa sih pentingnya pohon sintaks itu dan bukti apa sih, masa sih bahasa itu bentuknya sesuai dengan pohon sintaks. Nah, ini saya akan memberikan sedikit bukti-bukti kalau iya, sebenarnya memang seperti itu. Contoh, jadi sintaks itu menentukan urutan kata-kata apa saja sih yang bisa diterima di satu bahasa. Contohnya, John likes Mary itu
Ya, bisa, karena itu grammatical kan. Sedangkan likes John Mary itu tidak grammatical. Jadi, sintaks itu menentukan struktur dalam satu bahasa. Misal bahasa Inggris SVO, yaitu subjek, verb, atau predikat, dan objek. Nah, jadi yang likes John Mary itu kan predikat, subjek, objek kan. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan grammar suatu bahasa. Nah, contoh lain, bukti kalau sintaks itu ada. Nah, contohnya adalah, misal ini, di kalimat yang ini, parts of the river valley have different names. Itu kan kalimat yang cukup simple. Nah, parts of the river valley ini merupakan noun phrase atau frasa nomina. Nah, ini sebenarnya bisa kita ganti parts of the river valley ini dengan satu kata aja, they. Kenapa sih bisa kita ganti? Padahal parts of the river valley dan they itu secara kata-kata kan beda jauh kan, maksudnya sangat berbeda. Tapi kita bisa ganti satu dengan yang lain karena mereka sama-sama frasa nomina. Jadi dengan kata lain mereka memiliki peran yang sama dalam pohon sintaks tersebut. Gitu. Ini contoh kenapa sintaks itu penting. Karena untuk mengerti ini kita harus mengerti sebenarnya sintaksnya ini seperti apa. Gitu. Dan manusia tentunya untuk menggunakan bahasa, manusia memang mengerti sintaks bahasa ini. Nah, contoh lain. Jadi keterhubungan antar kata di bahasa itu juga secara sifatnya itu juga sintaks. Contoh misal di kalimat ini, verba yang benar atau predikat yang benar adalah have, bukan has. Karena apa? Karena subjek dari kalimat ini adalah parts, bentuknya plural. Plural kan. Sedangkan jadi verbanya juga harus plural. Sedangkan has itu kan singular kan. Jadi tidak cocok lah, tidak grammatical kalau kita pilih has dibanding have. Nah, ketergantungan antara parts dan have ini juga tetap ada biarpun kita mengubah urutan kata-katanya. Jadi misal kita selipkan in the commune ini, kita selipkan frasa ini pun tidak berubah ketergantungan antara parts dan have-nya. Karena memang ya secara pohon sintaks hubungannya antara parts dengan have gitu. Jadi biarpun urutannya berubah, ternyata ketergantungan antara parts dan have ini pun tidak berubah. Dan contoh lain yang lebih ekstrim, misal pun kita ganti kata-katanya. Misal parts of the river valley in the commune kita ganti dengan parts of the Himalayan mountain range misalnya. Dependensi antara parts dan have ini juga tetap ada. Karena jadi biarpun urutan kata-katanya berbeda, tapi hubungan sintaksnya tetap sama secara pohon sintaks, yaitu antara subjek parts dan predikat have. Gitu. Jadi sebenarnya bahasa itu bukan tentang urutannya, tapi tentang pohon sintaksnya. Itu seperti apa. Nah, dan tentunya ini kan menunjukkan bahwa sintaks itu adalah suatu aspek yang penting kan untuk bahasa, dan tentunya kita ingin language model kita untuk mengerti tentang sintaks. Karena manusia juga mengerti tentang sintaks, jadi kita ingin model NLP kita juga mengerti tentang sintaks ini. Begitu. Oke, itu background kedua tentang sintaks. Semoga cukup jelas. Apa ada yang mau bertanya sejauh ini? Oke, kayaknya nggak ada. Mungkin kita lanjut saja. Kalau ada silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih, anonimus. Ya. Post-tag itu apakah? Gitu. Oh, post-tag. Post-tag itu adalah part of speech, bahasa Inggrisnya part of speech tag. Jadi, misal dia itu memap dari kata ke kelasnya. Misal, contoh macan, itu adalah sebuah noun, kan? Nomina atau kata benda. Atau tendang itu adalah sebuah verba atau kata kerja gitu. Jadi post-tag itu adalah memap dari kata-kata ke kelas fungsinya. Jadi apakah nomina, apakah verba, apakah adjektiva. Kayak misal bagus, itu kan sebuah adjektif kan. Misal baju bagus gitu. Itu nomina, kata benda, dan adjektif gitu misalnya. Itu adalah post-tag itu adalah fungsi dari kata tersebut di dalam suatu kalimat. Apakah nomina, verba, atau adjektif, atau adverbia, atau lain-lainnya. Ini ada pertanyaan tambahan. Apakah post-tag itu berbeda-beda di tiap bahasa? Iya, kebanyakan iya dan tidak sih. Maksudnya kita bisa memaksakan untuk setiap bahasa punya post-tag set yang sama. Tapi kalau sebenarnya sih cenderung berbeda ya. Karena bahasa Inggris kan misal ada past tense, misal ada verba dan past tense, kan ada golongannya lagi. Sedangkan di bahasa Indonesia kan kita tidak punya kan sejenis past tense kayak gitu. Sedangkan bahasa Indonesia banyak kan imbuhan, misal tendang, menendang, ditendang gitu. Jadi tergantung kita mau sedetail apa post-tag ini. Apakah sekedar ini kata kerja, atau ini kata kerja dan bentuknya past tense, atau ini kata kerja dan bentuknya present tense gitu misalnya. Gitu. Jadi berbeda-beda, tapi udah ada orang yang mencoba memap semua post-tag di semua bahasa menjadi satu set yang sama. Gitu jawabannya. Itu universal dependencies ya? Universal tag dependencies ya, termasuk post-tag. Ya, kebetulan yang bikin kenal. Ya.
Iya, dosen Oke, mungkin soalnya. kita bisa lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, sip. Oke. Nah, jadi kan itu tadi kita sudah review sedikit tentang language model dan tentang syntax ya. Nah, jadi sejauh ini ada dua jenis language models yang bisa bekerja, maksudnya yang kira-kira bagus lah dalam aspek syntax. Yang pertama itu adalah language model yang hanya melihat urutan kata-katanya. Nah, ini termasuk model-model seperti BERT, GPT itu adalah language model yang hanya melihat urutan kata-katanya apa. Mereka tidak memodelkan pohon sintaksnya secara langsung. Jadi itu salah satu kekurangannya, mereka tidak memodelkan pohon sintaksnya, tetapi kelebihannya adalah language model yang seperti ini, mereka scalable, dalam arti kita bisa train language model yang seperti ini dengan dataset dengan jumlah yang sangat besar. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah language model yang memodelkan sintaksnya secara langsung. Jadi language model ini, dia memodelkan struktur pohon sintaksnya secara langsung, jadi dia memodelkan itu secara langsung, tapi itu kelebihannya. Kekurangannya adalah language model seperti ini sulit untuk di-scale. Jadi language model seperti ini cenderung lambat gitu kalau kita run. Jadi modelnya berat, jadi lambat, dan kita akhirnya tidak bisa train language model yang opsi kedua ini dengan dataset dengan jumlah yang besar. Seperti Wikipedia kan jumlahnya besar kan. Kita perlu model yang cepat gitu, maksudnya yang cepat untuk bisa di-train. Supaya kita bisa train model tersebut di dataset yang besar. Nah, ini kan ada dua opsi ini. Nah, jadi pertanyaan research question dari paper ini adalah bagaimana caranya kita bisa mendesain language model yang tidak hanya scalable, tidak hanya bisa kita train dengan jumlah data yang sangat banyak, tetapi juga tapi juga memodelkan pohon sintaksnya secara lebih langsung. Gitu. Jadi gimana cara kita bisa menggabungkan kelebihan dari dua opsi ini menjadi satu. Nah, ini adalah pertanyaan yang kita coba selesaikan di proyek ini. Ini pertanyaannya. Nah, kenapa sih ini kira-kira ide yang bagus? Nah, ada beberapa alasan. Hipotesis kita kenapa ini ide yang bagus. Hipotesis pertama adalah kebanyakan teks di bahasa itu secara sintaks kan simple kan. Jadi mereka tidak mengajarkan banyak tentang sintaksnya itu seperti apa. Jadi kalau kita sekedar train model yang tidak mengetahui tentang sintaks dalam dataset yang dengan jumlah yang besar, itu mungkin cara yang tidak efisien lah untuk belajar sintaksnya. Dan yang kedua adalah, alasan kedua, kita tidak tahu seberapa banyak data yang dibutuhkan oleh model-model ini supaya mereka bisa belajar tentang sintaks. Jadi kalau kita membuat model yang memodelkan pohon sintaksnya secara langsung, mungkin ini mereka bisa belajar sintaksnya secara lebih efisien. Jadi gimana cara kita membuat machine learning model yang lebih efisien. Dan yang ketiga itu tentunya sintaks itu adalah membawa kita selangkah lebih dekat menuju semantik. Dan semantik itu, buat yang udah familiar dengan NLP, tentunya tahu semantik itu adalah meaning. Itu adalah salah satu goal terbesar di NLP adalah bagaimana cara komputer bisa mengerti meaning atau arti dari sebuah kalimat itu apa sebenarnya. Nah, itu sintaks itu membawa kita lebih dekat ke meaning. Nah, inilah kenapa, secara hipotesis, kenapa sih menurut kita ini adalah pertanyaan riset yang penting dan yang kira-kira menjanjikan juga. Gitu. Oke, jadi itu pertanyaan apa yang ingin kita bahas di paper ini. Dan berikutnya adalah kita akan membahas tentang metodenya apa. Apa ada pertanyaan lagi sejauh ini? Sejauh ini tidak ada yang berhubungan dengan slide, yang berhubungan dengan papernya tidak ada. Ada pertanyaan tapi tidak berhubungan. Untuk nanti ya. Oke, sip. Oke, jadi kita langsung ke pendekatannya apa. Nah, yang kita gunakan metode ini adalah metode knowledge distillation namanya. Nah, nanti saya jelaskan sedikit lebih lanjut ini apa. Nah, tapi saya akan meminjam terminologi dari pedagogi ya. Itu adalah sebuah guru dan murid. Nah, jadi teacher model itu adalah gurunya dan ada student model itu muridnya. Dua-duanya adalah neural network sebenarnya. Nah, gurunya di sini adalah sebuah neural network model yang secara langsung memodelkan pohon sintaksnya, tetapi sulit untuk di-scale seperti yang saya bilang tadi, karena model ini cenderung lambat. Itu adalah gurunya, sedangkan muridnya adalah neural network lain yang tidak memodelkan pohonnya secara langsung, pohon sintaksnya secara langsung, tapi dia easy to scale. Jadi kita bisa train model murid ini dengan dataset yang sangat besar. Dan knowledge distillation ini adalah tujuan kita adalah untuk kita mentransfer pengetahuan dari model guru ini yang mengerti tentang sintaks tapi susah untuk di-scale ke model murid yang tidak memodelkan sintaks secara langsung, tapi mudah untuk di-scale. Jadi, knowledge distillation ini adalah cara kita untuk mentransfer pengetahuan dari sebuah guru ke sebuah murid, gitu. Untuk meminjam terminologi dari pedagogi. Oke.
Nah, seperti ya, ini untuk detailnya mungkin bisa dilihat dari paper ada di Geoffrey Hinton tahun 2015, atau mungkin silakan ditanyakan lebih lanjut, tapi singkat saja, kira-kira knowledge distillation ini seperti ini. Dalam language modeling biasa, misalnya kita punya konteks parts atau river valley, dan language model itu harus prediksi kata berikutnya itu apa. Yang benar di situ adalah have, misalnya. Jadi kita ingin untuk language model kita prediksi have dengan probabilitas 1, dan yang lain dengan probabilitas 0. Karena have itu adalah jawaban yang benar. Nah, sedangkan di knowledge distillation ini, kita meminta untuk muridnya ini untuk mereplikasi prediksi dari gurunya. Nah, jadi gurunya, misal gurunya tahu banyak tentang verba yang plural di sini, misal have, meander, need, gitu-gitu, itu adalah verba yang plural kan, dan mereka semua cocok dengan konteks ini. Nah, jadi harapannya adalah dengan mereplikasi prediksi dari model guru ini, kira-kira model muridnya itu bisa mengetahui, oke, jadi dengan konteks seperti ini, verba yang plural itu sebenarnya cocok dengan konteksnya, dan verba yang singular itu tidak cocok karena mereka tidak grammatical. Jadi intinya distillation itu adalah kita meminta student ini untuk mereplikasi, mengikuti prediksi dari model guru ini, si teacher. Gitu, kira-kira. Oke, itu knowledge distillation, dan saya akan jelaskan sedikit tentang model gurunya. Ini tadi model gurunya adalah RNNG namanya, Recurrent Neural Network Grammars. Nah, ini singkat saja. Jadi, kalau model muridnya itu kan dia hanya memodelkan kata-katanya, urutan kata-katanya tanpa memodelkan pohon sintaksnya secara langsung kan, seperti yang di gambar kuning di sini. Sedangkan model gurunya, dia memodelkan langsung pohonnya. NP ini adalah noun phrase atau frase nomina. PP itu adalah prepositional phrase atau frase preposisi ya, dan lain-lain. Jadi model guru ini yang mengetahui tentang pohon sintaks ini, dia memodelkan langsung struktur pohonnya. Jadi dia tidak hanya memodelkan kata-katanya, tapi juga pohon sintaksnya. Dan itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua antara guru dan muridnya adalah model guru ini adalah komposisional. Jadi contohnya the river valley itu merupakan sebuah frase kan. Jadi kita melakukan komposisi frase ini menjadi sebuah unit, maksudnya sebuah unit gitu. Jadi the river valley kan adalah sebuah frase, kita lakukan komposisi sehingga menjadi satu. Gitu. Dan ini of the river valley ini kan sebuah unit lagi, kita lakukan komposisi lagi menjadi satu unit, dan kita melakukan ini secara rekursif. Buat teman-teman yang background computer science pasti tahu kalau pohon dan rekursif itu ya memang pohon itu, cara kita memodelkan pohon adalah dengan operasi rekursi kan. Gitu. Nah, ini juga memodelkan pengetahuan kita tentang bahasa, yaitu morfem itu atau suku kata itu bergabung menjadi kata kan. Misal menendang kan ada menendang. Misal ya me dan nendang kan, itu kita kombinasi menjadi satu kata. Dan kata kita kombinasi menjadi frase yang kecil, dan frase kecil kita kombinasi menjadi frase yang besar, dan frase yang besar kita kombinasi menjadi kalimat gitu-gitu. Jadi bahasa itu kan bahasa manusia itu sangat komposisional kan. Jadi model ini memodelkan proses komposisional itu secara langsung. Kira-kira. Tapi seperti yang saya bilang tadi, model ini sangat sulit untuk kita scale karena lambat. Proses komposisi ini lambat. Dan kenapa lambat? Karena untuk train neural network di zaman sekarang kita membutuhkan hardware seperti GPU atau TPU biasanya. Nah, sedangkan proses komposisi ini sulit untuk kita modelkan dengan GPU atau TPU. Nah, maka dari itu ini lambat model ini. Jadi yang kita lakukan adalah karena model ini lambat, kita hanya bisa train model guru ini di dataset training yang jumlahnya lebih kecil gitu. Jadi kita train di subset dari datasetnya, kita train di situ. Nah, setelah itu kita akan melakukan inference. Jadi kita dapatkan prediksi dari teacher model ini di sisa dataset yang lain. Lalu kita train model student ini atau model BERT di konteks ini untuk mengikuti prediksi dari si model teacher ini yang kita hanya bisa train di dataset yang lebih kecil karena model teacher ini lebih lambat seperti yang saya bilang tadi. Oke. Nah, itu ide besarnya kira-kira. Tapi masalahnya di sini adalah, jadi model teacher-nya ini mungkin bisa lihat gambar yang di bawah ini, gambar bawah sebelah kiri. Nah, model teacher ini beroperasi secara left to right. Jadi dia memprediksi kata berikutnya hanya berdasarkan konteks kiri. Jadi dia hanya melihat the dogs by the window dan dia harus prediksi, oke, kata berikutnya itu apa sih? Sedangkan model student-nya ini, model BERT ini, dia memprediksi kata yang dalam tanda tanya ini, tapi dia melihat konteks kiri dan konteks kanan. Jadi dia melihat the dogs by the window, itu konteks kirinya, dan dia melihat konteks kanannya juga, yaitu the cat di sini. Jadi dia melihat konteks yang sifatnya
bidirectional. Gitu. Jadi dia melihat konteks kiri dan konteks kanan, sedangkan model guru ini hanya melihat konteks kiri. Nah, kenapa ini jadi masalah? Saya kasih contohnya di sini. Contoh, jadi kan seperti saya bilang tadi, model gurunya harus memprediksi kata dalam tanda tanya ini hanya dengan melihat konteks kiri kan. Jadi the dogs by the window dan hanya melihat konteks ini, mungkin modelnya akan berpikir, oke, the dogs by the window, mungkin verba yang cocok itu contohnya 4 ini, misal bark, chase, fight, and run. Karena ya dogs itu anjing kan suka menggonggong, anjing bisa mengejar juga, misalnya mengejar cat atau mengejar bola, atau anjing misal suka berantem juga, atau anjing suka berlari gitu misalnya. Jadi ini mungkin 4 kandidat yang kira-kira, oh kelihatannya ini bisa nih berdasarkan konteks kiri saja. Gitu. Akan tetapi, kalau kita lihat konteks kanannya juga, jadi misal kita lihat the dogs by the window, tanda tanya kan, kita harus prediksi apa kata di tengah ini, tapi konteks kanannya adalah the cat. Ternyata kalau kita lihat seperti yang di atas ini, oke, mungkin kalau opsi chase dan fight itu bisa, karena the dogs by the window chase the cat, oke, itu grammatical. The dogs by the window fight the cat, juga grammatical ya. Tapi opsi lain, ada 2 opsi lain, yaitu bark dan run kan. Tapi bark dan run ini kalau kita melihat konteks kanannya, sebenarnya mereka jadi tidak grammatical, karena misal the dogs by the window run the cat, kan itu apa artinya? Maksudnya itu tidak grammatical kan secara tata bahasa Inggris gitu. Nah, jadi kalau kita, karena model gurunya ini hanya melihat konteks kiri, jadi dia tidak melihat konteks kanannya juga. Gitu. Nah, jadi ini bisa jadi masalah, karena model gurunya hanya melihat konteks kiri, sedangkan model muridnya melihat konteks kiri dan juga konteks kanan. Gitu. Ya, nah jadi oke, itu masalahnya. Apa solusinya? Nah, solusi dari kita adalah kita ingin model yang melihat, jadi kita ingin memodifikasi model guru ini, teacher model ini, supaya dia melihat konteks kiri, the dogs by the window, dan juga konteks kanan, the cat di sini. Gitu. Jadi kita ingin mendapatkan secara probabilitas ini, yaitu probability untuk memprediksi suatu word, anggaplah itu xi, dengan mempertimbangkan konteks kiri dan juga konteks kanan. Oke, itu kira-kira. Nah, ini untuk matematikanya, saya mungkin nggak bahas secara detail di sini, karena ada di paper, tapi kalau ada yang tertarik, silakan nanti kita mungkin bisa ditanya jawab, saya bisa jelaskan lebih lanjut. Tapi, kira-kira ini secara matematikanya, secara derivasinya, kira-kira seperti ini. Jadi untuk untuk memprediksi kata di tengah dengan mempertimbangkan konteks kiri dan konteks kanan, kira-kira persamaannya seperti ini. Nah, tapi masalahnya dengan persamaan ini adalah ini sangat mahal untuk kita. Jadi persamaan ini secara komputasi itu sangat mahal untuk kita hitung. Jadi kira-kira untuk melakukan ini membutuhkan kira-kira 50.000 triliun operasi penghitungan dari neural network-nya. Nah, ini kan tentunya sangat mahal kan, dan ya bisa berbulan-bulan lah kalau kita melakukan ini. Maksudnya mungkin butuh waktu berbulan-bulan untuk menghitung ini untuk setiap kata dalam training datanya. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita lakukan sebuah aproksimasi. Aproksimasi kita menggunakan namanya Markov assumption. Setelah itu kita lakukan Bayes rule. Nah, jadi kalau ini kita tadi Markov assumption dan kita lakukan Bayes rule, pada akhirnya kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, jadi probabilitas untuk memprediksi kata di tengah dengan mempertimbangkan konteks kiri dan konteks kanan itu bisa kita aproksimasi dengan apa sih probability untuk memprediksi suatu kata dengan mempertimbangkan konteks kirinya saja. Terus kita kalikan dengan apa sih probability untuk memprediksi suatu kata dengan mempertimbangkan konteks kanannya saja gitu. Nah, jadi ini kalau diikutin persamaannya, kira-kira kita akan mendapatkan seperti itu. Dan QW ini adalah distribusi unigram atau bag of words buat teman-teman yang udah familiar dengan NLP. Jadi kira-kira seperti ini metodenya. Dan tentunya kalau ini seperti yang saya bilang tadi, jadi kita bisa aproksimasi probability tadi dengan menggunakan namanya product of experts. Jadi apa probability untuk memprediksi kata di tengah dengan mempertimbangkan konteks kirinya dikalikan dengan apa probability memprediksi kata di tengah dengan mempertimbangkan konteks kanannya saja. Gitu. Dan kan ini adalah sebuah aproksimasi kan. Nah, pertanyaan yang normal mungkin seberapa bagus ya aproksimasi ini? Nah, aproksimasi ini ternyata cukup bagus. Jadi secara performance kita tidak kehilangan banyak dengan menggunakan aproksimasi ini. Tapi secara speed up atau secara kecepatannya ini ternyata 50.000 kali lebih cepat dibanding
dibanding persamaan yang sebelumnya. Jadi ini adalah aproksimasi yang secara kecepatan sangat efisien, tetapi secara kualitas juga tidak jauh lebih buruk lah dibanding persamaan fullnya yang tanpa aproksimasi tadi. Oke, kira-kira itu. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tertarik untuk mendalami matematika yang lebih lanjut, mungkin silakan ditanya di link Slido-nya. Nah, ini adalah final objective function-nya, dan machine learning kita harus punya objective function-nya itu seperti apa kan. Ini kira-kira seperti ini. Knowledge distillation loss-nya. KD ini knowledge distillation singkatannya. Oke, dan ini bagian matematikanya terakhir. Jadi pada akhirnya tentunya kita mau, pada akhirnya kan model guru tadi, teacher model tadi kan lebih lambat kan. Jadi kita hanya bisa melatih model guru itu di dataset yang lebih kecil kan. Jadi kita tidak ingin model muridnya ini hanya mengikuti model gurunya, tapi juga kita ingin model muridnya ini lebih baik bahkan dari gurunya, jadi lebih pintar dari gurunya, karena gurunya tadi kan hanya bisa di-train di dataset yang lebih kecil kan. Jadi yang kita lakukan adalah interpolasi antara objektif knowledge distillation tadi, belajar dari gurunya, dan objektif BERT yang biasa. Gitu. Ini alpha ini adalah faktor interpolasinya. Kita set ini 0,5 untuk hasil yang kita dapatkan berikutnya. Oke, mungkin bisa kita lanjut. Nah, jadi perbedaan model ini dengan model BERT yang biasa itu hanya dalam konteks objektif retraining-nya. Jadi kalau teman-teman misal dari yang pakai BERT gitu, sebenarnya model BERT kita ini bisa di load aja dengan seperti halnya model BERT yang biasa. Jadi cuma berbeda pada saat pre-trainingnya saja. Tapi ini bisa digunakan sebagaimana model BERT yang biasa. Jadi kalau teman-teman misalnya ada pipeline yang menggunakan model BERT, nah bisa langsung dipakai aja nih model kita. Ini adalah, jadi singkatnya model kita adalah model BERT yang lebih mengerti tentang sintaks. Jadi sintaks bahasa atau tata bahasa, pohon sintaksnya dari bahasa. Di sini bahasa Inggris kita use case-nya. Tapi bisa digunakan juga untuk bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lainnya. Kira-kira gitu. Apa ada pertanyaan sejauh ini sebelum kita lanjut ke bagian eksperimennya? Untuk bagian metodenya. Ada pertanyaan jadi ada pertanyaan mengenai penjelasan mengenai RNNG-nya. Itu mau dijelaskan sekarang atau nanti aja? Tolong, ini pertanyaan, tolong jelaskan cara pelatihan RNNG-nya. Terima kasih. Mau nanti aja atau sekarang nih? Iya, mungkin itu bisa kita tampung dulu ya. Tapi singkatnya sih sesuai slide ini tadi. Jadi dia berbedanya adalah dia memodelkan pohon sintaksnya secara langsung dan dia melakukan komposisi sifatnya. Gitu. Jadi kita membangun dari kata ke frase kecil dan frase kecil ke frase besar dan seterusnya. Gitu. Itu adalah komposisi. Ya, mungkin nanti bisa kita bahas nanti kalau ada yang tertarik. Oke, ada lagi? Apa lanjut ke eksperimen? Ada ini pertanyaan. Alpha untuk keseimbangan loss BERT, apakah sudah pernah dicoba selain 0.5? Ini pertanyaan kenapa 0.5 nih alfanya? Oke, ya pertanyaan yang sangat bagus. Jadi alpha 0,5 itu sebenarnya kita belum, maksudnya kita tidak tune banyak-banyak sih. Jadi kalau misal alpha itu, jadi alpha yang lebih kecil, ini kan satu alpha ini adalah distillation loss kan, sedangkan loss BERT yang biasa adalah 1 minus alpha kan. Jadi kalau alpha lebih kecil itu berarti kita memberikan bobot yang lebih besar kepada loss BERT yang biasa dan bobot lebih kecil kepada distillation loss ini, yang dimana model BERT ini belajar dari model guru yang mengerti lebih banyak tentang sintaks gitu. Nah, kita sih cuma coba beberapa nilai, ada 0,5 itu yang kita temukan memang cukup bagus lah, dan kita nggak perlu tune terlalu banyak. Kita pernah coba 0,8 juga. 0,8 ini modelnya lebih mengerti tentang sintaks, tapi performance untuk task yang tidak sintaktik ternyata menurun gitu, karena bobot untuk training loss BERT yang biasa jadi berkurang kan, karena misal 1,8 berarti kita assign bobot 0,8 ke BERT training loss dan 0,2 ke 0,8 ke distillation loss dan 0,2 ke BERT training loss. Jadi kita melihat kayaknya 0,5 adalah trade off yang cukup bagus lah, maksudnya ya itu sih. Maksudnya kita nggak coba terlalu banyak, tapi kita coba berapa values dan kayak 0,5 termasuk lumayan sweet spot-nya lah kira-kira. Oke, ada pertanyaan nih. Kalau teacher modelnya bidirectional, berarti posterior formulanya berbeda ya? Justru kalau teacher modelnya bidirectional langsung, kita tidak perlu melakukan aproksimasi ini, karena
bank dan bidirectional mereka langsung mengestimasi ini kuantitas ini yang T psi itu xi given x smaller than I sama x bigger than I. Jadi kita tidak perlu melakukan seluruh step ini karena kalau teacher modelnya juga bidirectional berarti ya mereka emang udah memodelkan ini gitu. Yang masalah adalah kalau teacher modelnya bukan bidirectional tapi bekerja dari kiri ke kanan tadi, makanya kita perlu melakukan persamaan-persamaan ini supaya untuk mendapatkan estimasi dari ini, dari kuantitas probability ini. Gitu. Jadi justru lebih gampang kalau teacher udah bidirectional akan jauh lebih gampang. Tapi di kasus ini enggak, makanya lebih susah. Gitu. Iya, yeah. Oke, ini ada beberapa pertanyaan mengenai paper, cuman kayaknya ini lebih baik kita masuk ke eksperimen dulu. Eksperimen? Baru nanti mungkin pertanyaannya lebih make sense. Oke, sip. Ya, eksperimen ya. Eksperimennya. Nah, kita kan, jadi untuk nge-recap part sebelumnya itu, kita membuat model BERT yang lebih mengerti tentang sintaks dan tata bahasa dari bahasa manusia, gitu kan. Nah, hipotesis kita adalah model BERT ini akan lebih baik untuk task-task yang memang kira-kira membutuhkan sintaks. Contohnya adalah 5 task ini. Jadi ada 3 parsing task, phrase structure parsing di Pen3 Bank, ada phrase structure parsing di out of domain data juga, ada dependency parsing, ada coreference resolution, ada semantic role labeling. Nanti saya akan kasih ilustrasi sedikit aja tentang task-task ini. Kenapa ini menarik dan kenapa ini cukup sulit sebenarnya. Oke, contoh task parsing. Parsing ini adalah tasknya kita diberikan sebuah kalimat. Tugas dari modelnya adalah untuk kira-kira untuk mendisambiguasi kira-kira struktur pohonnya seperti apa. Jadi dari kalimat harus mengkonversi kalimat tersebut menjadi pohon sintaks. Dan kenapa ini sulit? Ini contoh klasik NLP. Misal untuk kalimat yang simpel aja di bawah ini. John saw the woman with a telescope. Kan sebenarnya cukup simpel kan? Tapi apakah artinya John itu menggunakan teleskop untuk melihat seorang wanita, atau John melihat seorang wanita yang memang sedang menggunakan sebuah teleskop? Kan bisa dua-duanya kan sebenarnya. Jadi ini cukup ambigu. Maka dari itu task parsing ini sulit karena bahasa manusia itu sifatnya sangat-sangat ambigu. Task berikutnya adalah semantic role labeling. Jadi seperti tadi yang saya bilang, tujuan dari NLP adalah untuk mengerti semantik atau meaning kan. Nah, jadi semantic role labeling ini adalah meaning itu adalah mendisambiguasi untuk who did what to whom at where gitu. Jadi diberikan sebuah kalimat, kita harus mendisambiguasi, siapa sih yang melakukan apa, siapa melakukan action apa, kepada siapa. Jadi subjeknya apa, terus actionnya apa, terus objeknya siapa, dan di mana gitu, di mana dan kapan misalnya. Misal John menendang bola di lapangan hari ini, berarti kan kapannya hari ini, terus menendang bola, actionnya apa, actionnya menendang, dan siapa yang menendang adalah John gitu misalnya. Nah, ini semantic role labeling buat teman-teman yang mungkin bekerja di bidang dialogue systems, ini sangat berguna untuk dialogue system slot filling. Dan yang terakhir adalah coreference resolution. Jadi ini contoh kalimat. The city councilman refused to demonstrate a permit because they feared violence. Jadi mereka takut akan ada kekerasan. Nah, pertanyaan saya, they ini mengacu ke siapa sih? Apakah they ini mengacu ke city councilman atau ke demonstrator? Dan mungkin ada contoh di bawah lain, misal kalau kita ganti feared violence jadi advocated violence, jadi karena mereka ingin melakukan tindak kekerasan gitu. They ini mengacu ke siapa? Mungkin bisa kira-kira teman-teman nebak kira-kira ini they ini mengacu kepada siapa? Dan jawabannya adalah di kasus yang atas, they itu mengacu kepada city councilman karena city councilman-nya menolak untuk mengisu izin demonstrasi karena mereka takut akan ada kekerasan. Gitu. Make sense kan? Dan yang bawah ini, they ini malah ternyata mereka mengacu kepada demonstrators karena city councilman-nya dia menolak untuk memberikan izin kepada demonstrator karena demonstratornya akan menggunakan kekerasan. Gitu. Jadi ternyata ini kelihatannya simple tapi ternyata cukup sulit dan cukup ambigu juga untuk mesin bisa melakukan coreference resolution ini. Dan tentunya tugas-tugas tadi ada practical usage-nya juga. Coreference resolution itu seperti yang saya bilang tadi, dia mendisambiguasi sebenarnya siapa sih. Misal kita punya sebuah cerita, siapa aja sih karakter di cerita ini. Misal ada John, ada Bob, ada Alice. Nah, he itu mengacu kepada siapa gitu kan. Itu kan berguna. Dan yang kedua, semantic role labeling tadi juga berguna untuk dialogue system, misal seperti Google Assistant juga ada gunanya di situ. Dan parsing juga berguna untuk task-task NLP yang lainnya. Kalau kita udah tahu pohon sintaksnya seperti apa, itu bisa memudahkan task-task NLP yang lain.
Oke, dan selain ini kita juga bisa dilihat di bawah sini, kita juga mengevaluasi modelnya di General Language Understanding Evaluation atau GLU namanya. Ini benchmark yang biasa digunakan untuk mengevaluasi model-model seperti BERT. Saya tidak bisa terlalu banyak detail di sini karena keterbatasan waktu juga, tapi kira-kira jadi ini yang kita evaluasi model kita di tugas-tugas ini, semuanya di tugas-tugas NLP memang. Nah, untuk setup eksperimennya, kita train si model guru ini di 3,6% dari BERT training set, karena tadi saya bilang model guru ini sangat lambat, jadi jauh lebih lambat. Jadi kita tidak bisa train di dataset yang terlalu besar, hanya bisa di 3,6% dari BERT training set ini. Dan ini udah memakan waktu 3 minggu, jadi udah cukup lama jadi untuk train satu model neural network model ini aja udah bisa makan waktu 3 minggu sendiri. Jadi ya kita nunggunya juga lumayan kering sih waktu itu. Nah, terus eksperimen-eksperimen untuk ini, kita melakukan eksperimen ini sesimpel kita cuma ganti pre-trained weights-nya aja. Karena seperti saya bilang tadi, model kita ini tetap compatible dengan model BERT yang biasa. Jadi, kalau ada orang yang mau pakai model kita, yaitu BERT yang lebih tahu tentang sintaks, tinggal di-load aja model weights-nya, terus run pipeline yang sama persis gitu. Karena secara sistem dia sangat compatible dengan pipeline BERT yang biasa. Oke, mungkin langsung aja kita hasilnya. Oh, belum ternyata. Ya, ini baseline-nya. Tapi ini hasilnya. Jadi untuk semua task ini knowledge selection ini adalah baseline kita. Dan ini adalah model kita. Best KD ini adalah model yang kita propose. Error reduction ini adalah seberapa jauh penurunan errornya dari model baseline ini kalau kita ganti ke model kita. Dan kira-kira tergantung ya. Jadi untuk semua task kita berhasil meningkatkan performanya untuk setiap task. Tapi seberapa besar peningkatan itu memang tergantung tasknya masing-masing. Tapi untuk semuanya hasilnya adalah positif untuk semua task ini. Dan kalau kita lihat learning curves-nya, jadi ternyata model kita itu lebih bagus lagi ketika jumlah training data yang dilabelin itu sedikit. Jadi contohnya kalau kita berandai kita cuma punya 5% dari training datanya, nah itu untuk parsing itu kita mendapatkan error reduction yang 16%. Sedangkan kalau kita punya data set yang 100%, reduction error-nya cuma 8%. Jadi lebih besar ketika peningkatan performanya lebih besar ketika kita hanya punya dataset yang lebih kecil. Dan untuk SRL juga sama. Kita bisa menurunkan 3,5% saat kita hanya punya dataset yang lebih kecil, sedangkan untuk dataset yang penuh kita hanya menurunkan error sebanyak 2%. Jadi ternyata syntactic biases ini jadi model yang lebih mengerti tentang sintaks tata bahasa grammar itu, mereka lebih bisa sample efficient secara generalisasi. Oke, jadi itu hasil positifnya. Kita punya juga hasil yang lebih negatif, yaitu untuk GLU task ini, untuk COLA ini, Corpus of Linguistic Accessibility, itu salah satu bagian dari GLU ini. Jadi GLU itu adalah kumpulan dari 8 task. Jadi COLA ini salah satunya, dan ada 7 yang lain selain itu. Jadi kita meningkatkan performance di COLA, tapi performance kita lebih rendah di 7 task yang lain. Jadi secara rata-rata, performa kita juga sedikit lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Kita juga ini perlu analisis lebih lanjut, tapi analisis kita adalah hipotesis kita sejauh ini adalah karena task GLU ini kebanyakan sifatnya klasifikasi, sedangkan task-task yang sebelumnya, task-task yang di ini adalah mereka sifatnya structure prediction. Jadi sepertinya sintaks itu lebih berguna untuk task yang sifatnya structure prediction, sedangkan untuk task yang sifatnya klasifikasi mungkin pengetahuan tentang sintaks ini tidak terlalu berguna untuk task-task yang kira-kira hanya klasifikasi. Gitu. Oke, ada pertanyaan atau langsung lanjut ke konklusinya aja kali ya, biar cepat selesai, terus kita langsung bisa bahas lebih lanjut papernya. Yep, langsung conclusion saja. Konklusinya adalah sebenarnya ini cukup kalau jujur ini sebenarnya cukup mengagetkan ya kalau ini sebenarnya bekerja gitu. Karena apa? Karena model BERT ini dia bisa belajar dari sebuah model guru atau RNNG teacher model ini, yang sedangkan model gurunya ini kita cuma bisa train model guru ini di data yang hanya 3% dari training data BERT ini, dan model gurunya ini juga secara jumlah parameter lebih kecil. Jadi model guru ini tidak seekspresif model muridnya bahkan, dan model guru ini model murid ini BERT ini jauh lebih dioptimisasi dibandingkan dengan model gurunya. Tapi yang model guru ini punya, yang model muridnya BERT itu tidak punya adalah model gurunya ini punya sebuah bias. Jadi dia itu
mengerti tentang apa itu sintaks tata bahasa, karena dia memodelkan pohon sintaksnya secara langsung. Gitu. Ini menunjukkan bahwa ternyata syntactic biases atau model-model yang secara langsung memodelkan pohon sintaks di bahasa ini ternyata masih relevan. Biarpun sekarang kita punya language model seperti BERT yang sudah bisa belajar dari training data yang sangat besar, gitu, dari data yang sangat banyak dari Wikipedia, dari buku-buku e-books, gitu. Ternyata model BERT seperti BERT ini dia masih tetap bisa belajar dari model yang mengetahui lebih banyak tentang pohon sintaks. Nah, kembali ke pertanyaan riset kita di awal, bisakah kita mendesain language model yang tidak hanya scalable, tapi juga memodelkan pohon sintaks secara langsung? Ternyata bisa. Dan seperti saya bilang tadi, ini bahkan membuat model BERT ini, language model yang large scale seperti BERT ini, ternyata bisa jadi lebih baik untuk beberapa task, yaitu structure prediction task tadi, yang saya bilang parsing, semantic row labeling, dan reference resolution. Biarpun hasilnya untuk Glue ternyata hasilnya untuk Glue sedikit lebih buruk daripada BERT yang biasa, tapi kita ada peningkatan di task yang sifatnya structure prediction. Oke, ini slide terakhir. Sebenarnya ini adalah salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh dari ide yang lebih besar. Ide lebih besarnya adalah bagaimana cara kita mendesain language model yang tidak hanya scalable, seperti saya bilang tadi, tapi juga bisa memodelkan sintaks di bahasa manusia secara lebih langsung, gitu. Ini adalah hanya salah satu caranya, kan. Tentunya mungkin ada cara-cara lain untuk melakukan itu. Nah, tapi hasil kita di sini adalah sebuah proof of concept. Jadi ini menunjukkan bahwa karena banyak orang berpikir bahwa oh ya udah kalau kita ingin model yang mengerti tentang sintaks, ya udah kita ambil aja model yang scalable kayak BERT, terus kita train di dataset yang besar jumlahnya. Kita nggak perlu memodelkan pohon sintaksnya secara langsung. Tapi di sini adalah menunjukkan bahwa ada benefit, bahkan untuk model yang large scale seperti BERT, masih ada benefit dari memodelkan pohon sintaksnya secara lebih langsung. Dan ya jadi tujuan ini adalah untuk memotivasi orang-orang, semoga untuk menunjukkan bahwa pohon sintaksnya masih relevan loh, biarpun kita sekarang punya model yang large scale, dan untuk motivasi bahwa ini sebenarnya adalah area riset yang bukan hanya relevan, tapi juga menjanjikan, karena kita bisa mendapatkan improvement di tas-tas yang saya sebut tadi, gitu contohnya. Oke, mungkin itu akhir dari presentasinya. Ya. Oke, terima kasih Adi Guna untuk presentasinya yang mantap, karena ketika kuliah pun juga banyak yang mempertanyakan kalau ada transformer ini kenapa harus belajar post-tech lagi gitu kan. Tapi ini memberikan informasi bahwa ini masih area riset yang bisa dieksplor untuk kedepannya. Jadi bagi rekan-rekan atau teman-teman yang sedang mengerjakan project, tesis, atau mau bikin paper, ini bisa jadi salah satu area yang bisa dikerjakan ke depannya. Nah, kemudian setelah ini ada QA, sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti rekan-rekan bisa memberikan pertanyaan, kalau jika ada pertanyaan lain, ke link berikut yang saya bagikan di chat. Dan kemudian jika ada pertanyaan yang menurut teman-teman perlu dijawab dulu, bisa di thumbs up, bisa di vote. Jadi nanti saya akan membacakan pertanyaannya dari yang paling atas. Terus kemudian kita akan batasi pertanyaan untuk sesi ini yang berhubungan dengan webinarnya dulu, jadi berhubungan dengan papernya dulu. Jika ada pertanyaan yang out of topics, yang tidak berhubungan dengan paper, akan coba dijawab setelah webinar ini. Nah, kita akan mencoba untuk menjawab semua pertanyaan, tapi jika waktunya sudah habis ya, mohon maaf. Jadi jika ada teman-teman yang merasa, oh ini pertanyaan perlu jawab dulu, silakan diberikan thumbs up-nya. Oke, jadi kita sekarang langsung ke Slido saja. Adi Guna juga bisa lihat sebenarnya yang sudah ditanyakan. Tinggal diklik linknya saja. Jadi ini pertanyaan yang ada thumbs up paling atas, yaitu apakah di grup risetnya ada rencana untuk membuat syntactic language model dengan arsitektur yang lebih scalable? Ya, itu pertanyaan yang memang bagus dan sulit juga, karena dari kita sih ingin ya, tapi begini, misalnya anggaplah kita punya suatu computational budget, misal 100 gitu. Dengan computational budget itu, kita bisa train model transformer, atau kita bisa train syntactic language model, dan memang syntactic language model ini sebenarnya mereka lebih lambat karena
GPU dan TPU itu tidak terlalu friendly sama arsitektur untuk synthetic language model ini. Nah, maka dari itu mereka lebih lambat. Nah, sepertinya sih untuk sekarang mungkin ya pada intinya emang tergantung sih. Maksudnya dari kita sih belum ada ide untuk membuat syntactic language model yang arsitektur langsung scalable. Jadi kita lebih approach yang approach lain. Jadi arsitekturnya tetap model yang scalable, tapi objective functionnya seperti ini. Misalnya objective functionnya kita minta model scalable ini untuk memprediksi untuk mengikuti prediksi dari model guru yang lebih mengerti tentang sintaks gitu. Jadi lebih indirect lah. Jadi bukan secara arsitekturnya syntactic LM langsung gitu. Tapi mungkin aja sih di masa depan akan ada yang mengembangkan itu. Tapi untuk sekarang kayaknya dengan computation budget yang sama, kita bisa pilihannya adalah kita bisa train syntactic language model untuk dataset misal 1 juta kalimat atau misal transformer dengan 1 miliar kalimat gitu. Dan kan tentunya sulit untuk model yang hanya ditrain di 1 juta kalimat untuk berkompetisi langsung dengan model yang ditrain dengan 1 miliar kalimat, karena yang satu model itu lebih scalable misalnya gitu. Ini mungkin pertanyaan follow up, ketika Adi bilang tidak TPU atau GPU tidak friendly untuk sintaktiknya itu, apakah karena TPU dan GPU itu optimize untuk matrix calculation, sementara syntactic parsing tidak kayak exploit that kind of algoritma ya? Benar ya kan ya? Itu lebih ke computation graph-nya sih. Jadi kayak misal kalau RNN atau transformer kan semua itu adalah sebuah sequence kan, semua adalah sebuah urutan. Jadi gampang untuk kita batch operasi bersama-sama gitu. Sedangkan untuk ini computation graph untuk setiap kalimat itu berbeda. Karena apa? Karena pohon sintaks untuk setiap kalimat kan berbeda-beda kan. Jadi kita nggak bisa batch kalimat satu dengan kalimat yang lain karena computation graph-nya beda gitu. Sedangkan untuk RNN atau LSTM atau transformer semuanya adalah sebuah sequence. Jadi tinggal kita batch aja gampang gitu. Jadi sedangkan GPU atau TPU sebenarnya hanya membantu kalau kita bisa punya batch size yang besar kan. Banyak operasi yang bisa kita batch bersama-sama. Matrix multiplication tadi seperti yang dibilang. Okay. Gitu. Nah, sedangkan ini itu tadi untuk batch-nya. Ya. Oke, nih ada pertanyaan langsung lompat ke atas nih. Presentasinya menarik. Oh, dari Genta. Genta bertanya, apakah hasil classification GLUTAS lebih buruk setelah knowledge distillation KD akibat dari model RNNG yang ditrain dengan data yang jauh lebih sedikit? Ya, betul. Menurut kita hipotesisnya seperti itu sih. Karena jadi RNNG mungkin tahu lebih banyak tentang sintaks, tapi dia tahu lebih sedikit tentang semantik kan. Karena RNNG itu kita hanya bisa train di jumlah data yang lebih sedikit. Jadi dia tahu tentang sintaks tapi lebih sedikit tentang semantik. Sedangkan mungkin GLUE itu kebanyakan adalah semantik. Jadi mungkin ya sintaks itu yang nggak penting-penting amat misalnya untuk model untuk task GLUE ini. Contohnya. Jadi hipotesis kita memang seperti itu sih. Jadi seberapa sukses metode kita ini adalah berbanding lurus dengan seberapa penting sintaks untuk task tersebut. Gitu. Dan mungkin untuk GLUE, ya memang sintaks mungkin tidak terlalu penting. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan tambahan nih. Sampel 3,6%-nya itu, apakah random sampling ataukah ada metode tertentu untuk mendapatkan 3,6%? Random sampling aja sih. Kita ambil 3,6% pertama dari training set bahasa Inggris ya. Oke. Lanjut, ini kemudian ada yang loncat lagi. Banyak yang loncat-loncat nih. Apakah pre-train model harus satu domain dengan task? Maksud domain di sini adalah karakter bahasa atau struktur bahasa. Tidak harus, tapi jauh lebih bagus kalau pre-train-nya juga di domain yang sama. Dan ini pre-train-nya bukan berarti kita harus pre-train dalam satu langkah gitu ya. Jadi misal kita bisa pre-train di dataset yang banyak, misal Wikipedia, e-books, dan lain-lain. Itu mungkin bagus untuk domain itu. Dan mungkin kita bisa pre-train lagi, setelah kita pre-train itu, kita pre-train sesi kedua di misal domainnya medical reports gitu. Karena medical reports kan datanya nggak banyak kan. Bahkan teks yang nggak dilabelin aja nggak banyak. Karena jumlah medical reports di dunia ini lebih sedikit dibandingkan jumlah teks di Wikipedia. Jadi seenggaknya kita pre-train pertama di Wikipedia, data yang banyak dulu, terus kita pre-train sesi kedua di misal medical report, habis itu baru kita gunakan untuk misal klasifikasi medical report. Misal kayak medical report ini, kalau medical report kayak gini, kira-kira butuh dimasuk rumah sakit atau enggak gitu misalnya. Oke. Ini jadi ada multiple stage pre-training. Ya, sorry. Ini ada yang bertanya. Ya, ini ada pertanyaan berhubungan dengan tadi, step by step trainingnya bagaimana ya? Ini ada yang nanya nih. Mungkin nih
lebih practical question ya. Kayak, kalau aku punya bird, terus what should I do kalau misalnya aku mau memanfaatkan ini gitu. Apa yang harus siapkan gitu. Mungkin kayak bikin pipeline-nya gimana sih gitu kan. Ya, ya. Untuk cara melatihnya sih mungkin bisa dilihat di paper RNNG yang original ya, atau saya ada slides lain yang kayak ada step by step cara, maksudnya metode gimana caranya kita mendapatkan RNNG training data gitu. Mungkin bisa email saya nanti bisa saya kirim slides-nya. Kalau soal pipeline-nya sendiri untuk nge-train RNNG ini kan dia memodelkan pohon sintaksnya secara langsung kan. Nah, maka dari itu step pertama adalah kita harus parse. Kita harus parse dataset dari bird pre-training. Jadi kita parse Wikipedia, kita parse atau e-books gitu-gitu yang digunakan untuk mem-pre-train bird model itu. Kita parse, setelah itu kita train RNNG modelnya, setelah itu kita lakukan inference. Jadi kita dapetin prediksi dari RNNG teacher modelnya. Itu. Jadi sedangkan bird itu nggak perlu power syntaxnya kan. Jadi kita kalau untuk sekedar pre-train bird kita tidak perlu untuk memparse datasetnya di awal. Tapi kalau kita mau train RNG kita harus parsing datanya dulu. Terus kemudian step untuk menggabungkan dua tadi bagaimana untuk melatih teacher and student ya? Modul. Jadi ya tadi kan kita parse dataset, kita train RNNG selesai training. Setelah itu kita dapetin prediksi dari RNNG ini. Dapetin prediksi dari RNNG ini, itu selesai, tahap itu selesai. Tahap berikutnya adalah untuk mem-pre-train bird model ini. Nah, pre-train bird model ini kita dua-duanya kan interpolasi tadi, yaitu satu kita minta bird model ini untuk mereplikasi prediksi dari RNNG teacher ini, dan yang kedua adalah untuk bird loss function biasa. Gitu. Jadi itu dengan itu aja sih. Dataset yang sama. Itu dengan dataset yang sama. Ya. Dataset yang sama. Jadi setelah selesai RNNG itu kita train, dapetin prediksinya, kita train di bird itu di dataset yang sama, betul. Ini yang tadi 3,6% tadi ataukah the full version? Ataukah hanya 3,6% itu hanya untuk melatih RNNG-nya saja? Ya, 3,6% itu hanya untuk melatih RNNG-nya, betul. Nah, kalau untuk dapetin prediksi RNNG teacher-nya adalah di full dataset. Oke. Secara penuh gitu. Jadi whole bird training set. Ini ada yang bertanya juga nih, bird yang digunakan untuk KD apakah sebelumnya sudah pre-training atau training from scratch? Nah. Kita dari scratch, tapi bisa juga misal kita pre-training duluan, terus sintaksnya hanya sebagai step fine-tuning, bisa juga sih. Kita nggak coba itu tapi. Oke. Jadi ini apakah, ini ada pertanyaan lanjutan nih, banyak nih, perbedaan model ini dengan fine-tuning bird untuk downstream task-nya post-tag? Bedanya apa nih di sini? Ya, tapi ini kan sebenarnya RNG lebih ke sintaks kan, bukan post-tag. Post-tag kan lebih shallow sintaks. Kalau RNG kan lebih deep sintaks kan, jadi parsing. Itu bedanya adalah ini kita lakukan dalam tahap pre-training, sehingga satu dataset size-nya lebih besar. Karena pre-training bird itu kan kita lakukan di berapa ya, kalau nggak salah 3 miliar kata bahasa Inggris dari Wikipedia dan e-book. Nah, itu kita lakukan pre-trainingnya di dataset yang jauh lebih besar itu. Itu sih. Itu perbedaan utamanya. Dan ini sebenarnya kita bukan cuma fine-tune label sintaksnya apa, tapi kita fine-tune apa yang model gurunya, yaitu RNNG teacher model. RNNG ini juga language model sebenarnya. Apa yang RNNG ini pikirkan. Jadi kita nggak langsung memakai labelnya. Gitu. Jadi tahapnya kalau misal ini ada label data, kita train RNNG, sedangkan bird ini interaksinya hanya sama RNNG. Dia tidak interaksi langsung dengan label sintaks datanya. Gitu. Oke. Memang interaksinya dengan hasil dari RNNG-nya tadi ya? Ya, dengan hasil RNNG. Ya. Tadi ada yang pertanyaan mengenai penjelasan mengenai RNNG-nya itu, mau dijawab sekarang atau bagaimana? Mumpung lagi ngebahas Tadi ada pertanyaan mengenai, tolong jelaskan cara pelatihan RNNG. Ini berarti sudah terjawab ya? Kira-kira ya, cuma kalau mau lebih detailnya bisa email saya aja, minta slides-nya. Oke. Ada slides yang sebelum-sebelumnya pernah dipakai, tapi nggak ada di sini sih cara trainnya. Kalau nggak, kalau misalnya tertarik nanti kita juga bagikan bareng lah dengan slide yang sekarang. Nanti aku tanya ya, Adi untuk kirim ke kami. Jadi nggak banyak yang email lah istilahnya gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai dari atas lagi ya. Tadi aku coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang agak nyambung-nyambung dengan diskusinya, tapi kita mulai lagi dari atas. Ya. Oke nih, di bahasa Indonesia sendiri kan banyak yang mengandung slang atau dicampur dengan bahasa Inggris, dialek lokal. Apa ada strategi dalam menggunakan language model untuk task NLP ini?
Ya, bisa. Nah, paling kalau maksudnya sebisa mungkin kan tadi domain untuk pre-training itu sama dengan domain yang kita inginkan kan. Nah, berarti kalau misal kita ingin pakai modelnya untuk aplikasi bahasa Indonesia dari Twitter kan banyak slang-slang gitu. Nah, berarti sebisa mungkin kita pre-training language modelnya juga dengan bahasa-bahasa yang seperti itu gitu. Jadi misal mungkin bisa scrape Twitter data, mungkin pakai API-nya Twitter terus download semua tweetnya, terus kita filter dikit misal lakukan pre-processing, terus kita pre-train BERT-nya di data Twitter gitu. Jadi lebih cocok secara domain kan. Kalau untuk bahasa daerah itu cenderung code mixing ya. Mungkin Kenta expertnya kayaknya untuk code mixing. Kalau untuk itu sih bisa. Ya mungkin bisa tanya Genta untuk tips-tipsnya lebih lanjut. Oke, kita mau menimpali ada informasi mengenai ini. Lanjut aja dulu. Lanjut. Biar topiknya nggak ganti. Oke, sip. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, ada yang loncat ke atas nih. Ide yang menarik untuk memberikan inductive bias lewat distilling dari RNG. Adakah baseline lain untuk injecting informasi sintak seperti MTL dengan deep parse, dependency parsing? Ini MTL multitask learning kan ya, dengan dependency parsing. Ya, bisa juga. Ya, itu auxiliary loss kan. Jadi emang ini cenderung pertanyaan yang sifatnya empiris. Jadi maksudnya apa sih sebenarnya metode terbaik untuk menginjek sintaks ini kepada model scalable seperti BERT? Jawabannya memang ya kita sekarang belum tahu sih karena cenderung konsensusnya sebelum ini adalah BERT udah belajar semua yang dia perlu tahu tentang sintaks kan? Karena kita bisa train BERT dengan dataset yang besar gitu. Tapi ini masa kita take the first step gitu loh. Jadi ternyata sebenarnya BERT itu masih bisa loh. Kita bisa bikin BERT lebih baik dengan cara sintaks. Nah, pertanyaan berikutnya adalah caranya tuh paling baik gimana gitu. Nah, setahu saya udah ada beberapa yang coba multitask learning dengan dependency parsing, tapi belum ada yang skalanya se-large scale yang metode kita. Gitu. Karena yang pre-trained BERT kan cukup mahal ya sebenarnya secara komputasi. Oke, kita lanjut dulu ke selanjutnya. Apa nih? Ada pertanyaan mengenai tokenizer. Kalau pakai model ini tokenizernya pakai tipe apa sih? Kalau ini kita ya. Ya, kita gunakan tokenizer yang sama dengan BERT biasa, yaitu adalah WordPiece. Ya, WordPiece tokenizer. Jadi basically arsitektur BERT-nya tuh sama lah dengan yang biasa lah ya. Ya, arsitektur dan vocabulary-nya sama persis dengan BERT yang biasa. Karena kita pengen BERT kita adalah compatible. Karena banyak orang udah pakai BERT kan. Kita nggak pengen mulai dari nol. Gitu. Oke. Jadi semuanya kita pengen orang udah pakai BERT, tinggal kalau mau pakai model kita tinggal load aja gitu. Jadi nggak perlu banyak perubahan yang perlu mereka lakukan untuk pakai model kita. Jadi kita sebisa mungkin kita samain semuanya. Oke, ada pertanyaan yang tiba-tiba ke atas juga nih. Adakah pendapat dari Reska? Aku agak ambigu nih apakah Pak atau Ibu. Adakah pendapat tentang bagaimana perbandingan pros and cons approach KD dengan model yang langsung inject bias seperti Lisa dalam konteks injecting syntactic bias? Ya, ini Lisa ini model Emma Struble kan ya tahun 2018. Untuk ini pros and cons sebenarnya memang belum pernah dibandingin secara langsung sih, tapi ada dua perbedaan. Minimal perbedaan pertama adalah Lisa ini dilakukan hanya untuk semantic row labeling kan. Jadi dia spesifik untuk satu task tertentu. Jadi itu mungkin lebih dalam tahap fine tuning. Sedangkan perbedaan dengan proyek ini adalah di proyek ini kita inject syntactic bias dalam tahap pre-training. Gitu. Jadi bukan dalam tahap fine tuning. Itu pertama. Dan yang kedua, sebenarnya bisa juga sih. Lisa itu kan dari attention weights-nya kan. Jadi transformer kan banyak attention heads-nya. Terus Lisa itu dia attention weights-nya yang kalau nggak salah satu head dia kita paksakan untuk sintaktik pada saat training. Itu bisa juga. Kita belum mencoba, tapi sepertinya metode Lisa ini adalah complementary dengan metode kita. Jadi kita bisa lakukan pre-training dengan metode kita, terus pas fine tuning kita bisa lakukan Lisa juga. Misal kalau kita yakin banget sintaks akan sangat membantu untuk task itu. Jadi bisa dua-duanya sih kalau mau sebenarnya. Oke. Tadi ada pertanyaan, kenapa tidak memakai transformer?
berhubungan ya? Untuk Karena kalau BERT itu pakai transformer, cuma teacher model RNG-nya memang LSTM sih. Kalau untuk sintaktik LM yang pakai transformer kayaknya ya ada beberapa komplikasi. Ya, cuma dari kita belum ada plan untuk extend itu sih, untuk extend RNG ke transformer. Cuma kalau ada yang tertarik, mungkin kita bisa diskusi. Kalau ada yang tertarik untuk bikin RNG versi transformer. mungkin bisa dijelaskan, dielaborate dikit kayak komplikasinya di mana? Apakah di komputasionalnya, apakah di modelnya, ataukah di matematikanya, atau bagaimana? RNG kan sebenarnya komposisi kan, jadi ya jadi secara attention masking-nya akan cukup kompleks. Jadi misal nih kita punya the hungry cat, terus kita compose kan jadi noun phrase. Nah untuk berikutnya kita nggak boleh attend ke untuk tahap berikutnya kita nggak boleh attend ke the hungry dan cat lagi karena mereka sebenarnya udah dikompos kan. Jadi the hungry cat. Jadi kita cuma boleh attend ke the hungry cat gitu. Jadi kita harus mask yang the hungry cat ini karena mereka unit kata-kata kan yang udah dikompos ini kita nggak boleh attend ke mereka. Karena kita hanya boleh attend ke yang sudah dikompos gitu ibaratnya. Jadi kayak phrase masking gitu ya, kayak transformer ya. agak. Jadi kalau udah jadi phrase kita nggak boleh attend ke words-nya lagi, nggak boleh attend ke level bawahnya gitu. Ya, itu kayaknya perlu masking yang kayaknya nggak terlalu trivial sih. Saya belum pikirin terlalu detail juga sih, cuma kayaknya salah satu kendalanya bakal itu. Dan bagaimana implement itu di arsitektur transformer yang kita punya sekarang itu yang juga nggak trivial terasa. Ya, maksudnya mungkin bisa, tapi kalau transformer jadi nggak scalable, nggak ada gunanya juga. Maksudnya ya, in the end kita harus tetap maintain scalability-nya kan. Iya, itu lumayan sih. Jadi lihat dari presentasinya Adi dan penjelasannya Adi, kayaknya setiap research and demand tuh dipikirkan juga cost dari modelnya itu seberapa besar dan apakah ini scalable atau tidak dan apakah bakal misalnya gampang diimplementasikan di pipeline yang sudah ada itu. Sepertinya cara pandang research demand seperti itu semua ya. Jadi nggak sekedar hanya oh ini pertanyaannya jawaban atau gimana nih? Nggak harus tapi sih, mungkin cuma kan nanti zaman sekarang dijawab dikit aja nanti kalau mau jawab bisa ke QA yang lain QA yang selanjutnya. Oke. Biar nggak melenceng gitu. Zaman oke. Ya tapi intinya sih zaman sekarang emang scale sangat penting sih karena kalau nggak misal kita ada model yang keren tapi nggak bisa scale, orang bakal mikir oh kok performanya lebih jelek dari BERT gitu. Padahal emang train datanya lebih dikit kan, jadi emang mau nggak mau karena reviewer pasti minta kan gimana bandingannya sama BERT gitu. Jadi mau nggak mau kita harus scale supaya bisa state of the art lah gitu. Nah. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Kita lihat yang lompat-lompat. Tadi ada yang kelihatan nih lompat-lompat nih. Implementasi dan pre-train model dari paper ini apakah ada rencana untuk dipublish? Implementasi sepertinya enggak, tapi pre-train model rencananya kita bakal publish. Jadi ya itu dari pre-train modelnya kompatibel dengan BERT biasa. Jadi kalau ada yang mau pakai tinggal load aja, pakai pipeline BERT biasa, load model kita beres. Oke, ini yang bahasa Inggris ya tadi ya bahasanya kan? Ya, bahasa Inggris. Kita belum coba bahasa Indonesia sih, karena dataset parsingnya juga belum banyak untuk bahasa Indonesia kebetulan. Oke, sip. Kita lanjut ke bawah. Nih, apakah proses knowledge distillation ini masih sangat bergantung dengan kualitas post-tagger? Ya, mungkin di sini lebih konteksnya parser ya, karena RNG pakainya kan parser, bukan post-tagger. Ini kita belum analisis sih, cuma untuk bahasa Inggris kebetulan parsernya udah sangat akurat sih. Kayak kalau nggak salah di Pantry Bank akurasi parsernya udah sampai 96% sekarang. Jadi sebenarnya cukup akurat untuk bahasa Inggris. Gitu sih. Jadi tapi kita belum melakukan ablasi kalau gimana kalau misal parser kita RNG di train di data yang parsernya kurang akurat. Kita belum coba itu sih. Ya. Bagi yang belum mengerti mengenai ablation, jadi ablation itu basically nyoba kalau pakai ini berapa, kalau misalnya pakai yang teknik yang A, selanjutnya gimana gitu. Yang tadi Adi ngomong mengenai ablasi kan, mungkin ada yang nggak ngerti mengenai ablation itu seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana caranya agar student model dapat mempelajari sintaks yang meaningful kalau RNG-nya hanya dilatih dengan
level 3 yang jumlahnya terbatas. Ini Ya, kayak analisa aja bagaimana nih? Ya, untuk sebenarnya level 3-nya ya terbatas dalam artian lebih sedikit dari bertraining set ya, training atas RNG, tapi sebenarnya cukup gede juga. Maksudnya ada kita 3,6 juta kalimat ya kalau nggak salah. Itu sekitar 3,6% dari bertraining set, karena bertraining set ada sekitar 100 juta kalimat, jadi 3,6 juta kalimat yang udah di-parse sebenarnya nggak sedikit juga sih. Tapi tapi gimana caranya RNG yang di-train dengan jumlah data lebih sedikit ini bisa ngajarin BERT yang di-train dengan jumlah data lebih banyak? Jawabannya adalah karena inductive bias-nya. RNG ini adalah model yang sifatnya komposisional, kan. Jadi sintaksnya itu di built-in langsung ke model. Ini namanya inductive bias. Jadi karena udah di built-in sintaksnya langsung ke modelnya, jadi RNG ini dengan data yang jumlah lebih sedikit pun dia bisa belajar tentang sintaks yang mungkin bahkan bisa lebih hebat dari BERT, biarpun BERT lihat jumlah training data yang lebih banyak gitu. Jadi itulah inductive bias. Jadi arsitektur RNG memang sintaktik. Jadi karena itu mereka dengan jumlah data lebih sedikit, mereka bisa generalisasi sintaks secara sangat baik, bahkan mungkin lebih baik dari student BERT-nya sendiri. Oke, sip. Nih, kenapa tadi ada pertanyaan nih? Kenapa tadi disebutkan jika pelatihan arsitektur ini tidak bisa menggunakan GPU? Maksudnya agak kurang mengerti aku nih. Ya, tidak. Ini pertanyaannya sama sekali nggak dasar kok. Ini pertanyaan penting. Sebenarnya bukan tidak bisa menggunakan GPU, tapi speed up dari GPU-nya tidak setinggi kalau kita train LSTM atau transformer. Karena itu tadi, karena RNG ini susah untuk kita batch. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi bisa pakai GPU, bisa juga pakai TPU, cuma speed up-nya maksudnya nggak akan beda jauh. Misal pakai GPU dan nggak pakai GPU, kalau LSTM kan mungkin bedanya jauh ya. Cuma kalau RNG ini bedanya mungkin ya nggak sedikit. LSTM mungkin 10 kali lebih cepat, RNG taruh GPU mungkin 3 kali lebih cepat gitu. Jadi speed up-nya tidak sesignifikan itu. Tapi kita pakai GPU kok trainingnya. Oke. Kita lanjut ke bawah. Kita lanjut ke bawah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menggunakan language model untuk parsing? Ditaruh di manakah language modelnya? Ya, language modelnya, jadi RNG itu kan adalah sebuah language model, tapi dia syntactic language model namanya. Nah, language modelnya, jadi RNG itu, training RNG juga tetap prediksi kata berikutnya. Jadi RNG itu juga sama, trainingnya language model, yaitu prediksi kata berikutnya. Gitu. Tapi konteksnya itu ada komposisi, jadi misal ada the hungry cat, misal jawabannya meows kan, kata berikutnya. Nah, representasi dari the hungry cat ini, jadi representasi konteksnya itu secara sintaks, jadi representasi konteksnya itu sintaktik. Jadi komposisi itu, jadi the hungry cat mungkin udah dikompos jadi satu phrase, terus habis itu dengan phrase itu kita coba prediksi kata berikutnya adalah meows. Jadi tasnya sama, cuma representasi konteksnya aja yang beda kalau kita pakai RNG. Oke. Mungkin ini semoga yang bertanya sudah mengerti ya. Kalau misalnya kurang mengerti, nanti bisa tanya lagi. Kita lanjut. Bagaimana performasinya jika hanya RNNG saja dengan data yang sekitar 4% tersebut pada downstream task tersebut? Aku agak kurang mengerti sih pertanyaannya. Ya, kayaknya pertanyaannya adalah, maksudnya kalau kita cuma pakai RNG aja, nggak usah di-distill ke BERT, performance-nya gimana? Gitu kayaknya sih. Mungkin seperti ya, itu good ya. question. Kita belum coba. Ya. Oke, lanjut kita. Apakah model ini mampu mengcapture sifat dan struktur sintetiknya jika source bahasanya tidak terstruktur? Ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya ya. Bagaimana jika bahasanya informal? Seperti itu. Kita belum mencoba sih untuk nge-train model ini di dataset yang misal social media gitu kan, memang lebih tidak struktur. Contohnya misal orang kadang drop words gitu kan, jadi misal harusnya secara bahasa baku gimana, tapi secara bahasa ini misal mereka hilang-hilangin kata-katanya gitu kan. Nah, itu kita belum mencoba sih. Tapi setiap bahasa sebenarnya ada grammarnya sendiri. Jadi kalau social media pun pasti, maksudnya setiap bahasa itu pasti punya tata bahasa. Jadi jadi maksudnya ya tata bahasa sosial media mungkin agak berbeda dengan tata bahasa baku, tapi pasti ada tata bahasanya juga gitu. Nah,
Ya, jadi kita belum coba sih seberapa efektifnya metode ini kalau kita aplikasi ke sosial media. Mungkin akan sedikit lebih nggak efektif sih, prediksi saya, tapi belum pernah coba juga. Ya, ini kan kayak kalau seperti tadi dia bilang kan di sosial media kan punya tata bahasa sendiri. Jadi kalau misal karena modelnya kayak language agnostic, ya basically dia kan belajar mengenai tata bahasa sosial media gitu kan. Ya. Jadi aku rasa ya dia akan belajar bahasa yang tidak terstruktur itu. Gitu. Jadi tapi masalahnya nanti kalau misalnya itu ditrain di bahasa baku, performanya bagaimana di bahasa non baku dan juga sebaliknya gitu kan. Seperti itu mungkin. Oke, kita lanjut. Kita tadi udah. Udah. Lanjut kita lagi nyari pertanyaannya agak berhubungan dengan papernya dulu. Ini kan NLP bahasa Indonesia kan general kan. Tadi sudah ada perbandingan performance LM-nya dibandingkan dengan language model yang lain. Ya, di sini kita membandingkan sama BERT. Gitu. Oh ya, kalau kita bandingin di sini cuma sama BERT sih, karena kayak Albert dan Roberta itu kan mereka di-train dengan jumlah data yang lebih banyak kan. Kita juga bisa, tapi untuk paper ini kita kontrol jumlah datasetnya, jadi sama kayak original BERT. Tentunya kita bisa apply metodenya di atas Roberta atau Albert juga sih kalau mau. Tapi memang belum kita lakukan untuk paper ini. Jadi baseline-nya hanya BERT di sini. Oke, ini ada yang di thumbs up jadi 4, tapi ini pertanyaannya sudah dijawab. Pertanyaan Genta yang tadi. Kita lihat aja. Oke, kita langsung ke bawah. Jika ada rekan yang merasa pertanyaannya belum dijawab, tapi sudah di thumbs up, tolong diberitahu di chat ya. Kita lanjut aja ini ke bagaimana dengan morfem yang mengubah stem words. Bagaimana membuat subword-nya. Ini mungkin tadi dari contohnya Adi yang menendang kan stemnya kayak tendang gitu kan, jadi menendang kan T-nya hilang tuh. Itu bagaimana cara membuat subword? Mungkin pertanyaannya agak sedikit berhubungan kali ya, cuman nggak terlalu berhubungan. Ya, untuk ini kita nggak lakukan stemming sih, karena emang untuk BERT biasanya kita tidak melakukan stemming. Karena subword-nya aja kan ada subword word piece itu mereka menghandle sendiri. Jadi word piece itu menghandle morfologinya. Memang tidak sempurna sih, tapi dia menghandle morfologinya. Word piece. Jadi kalau di stem kayaknya performanya akan lebih buruk sih, karena menendang dan ditendang itu beda kan. Sedangkan kalau kita stem dua-duanya jadi tendang. Maksudnya konteksnya kan menendang aktif, sedangkan ditendang pasif gitu. Jadi kita nggak melakukan stemming. Dan setahu saya sih untuk BERT multilingual gitu mereka juga tidak melakukan stemming. Jadi hanya sekedar support preprocessing pakai word piece. Oke, rekan-rekan, jika ada pertanyaan mengenai seperti ini udah habis ya. Jika ada pertanyaan mengenai webinarnya, bisa ditanyakan kembali di link yang sudah dibagikan. Ini ada Genta bertanya nih, apakah mungkin untuk RNNG di-train dengan transformer LM untuk bisa di-train dengan data yang lebih banyak? Sudah dijawab tadi? Ya. Udah jawab? Tadi. Ya. Itu yang atas ya? Paling atas ya? Tadi waktu itu tadi Rizal ada tanya sih, terus sudah dijawab. Oke, sip. Oke, jadi untuk webinar sepertinya untuk papernya tidak ada pertanyaan lagi nih. Kalau yang aku lihat ya, jika ada aku kelewat tolong diberitahu saja. Jadi kalau misalnya tidak ada lagi, kita bisa ke pertanyaan yang tidak berhubungan dengan papernya. Tetapi untuk webinar kali ya. Ya, tapi kita close dulu webinarnya. Nanti kita bisa membahas untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih Adi Guna.